Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Sigit, dan hari ini Kak Sigit ingin bercerita. Yang cerita ini semoga kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Al-Kisah, di sebuah tempat para santri menimba ilmu dengan seorang kiai di sebuah pesantren yang terpencil. Maka ada 40 santri yang berkumpul dan belajar bersama dengan Pak Kiai. Dan di antara 40 santri itu ternyata ada satu santri yang spesial sekali, santri yang dibanggakan oleh Pak Kiai. Maka santri-santri yang lain penasaran, mengapa? Apa alasannya? Mengapa dia? Mereka berkumpul dan kemudian beberapa dari mereka ingin protes kepada Pak Kiai. Datanglah mereka bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak Kiai, kami bingung kenapa Pak Kiai sangat senang sekali dengan si Soleh. Jadi pemuda yang soleh tadi ini namanya Soleh. Ada apa? Saya menganggap kalian semua ini sama. Semuanya adalah anak-anak saya. Semua adalah murid-murid saya. Tapi kami merasa tidak seperti itu Pak Kiai. Ada sesuatu yang kami rasa berbeda antara kami dengannya. Kami ingin tahu Pak Kiai, apa sih bedanya kami dengan dia? Mengapa Pak Kiai sangat perhatian kepadanya? Apa kurangnya kami Pak Kiai? Kalian ingin tahu? Iya Pak Kiai. Kalau begitu, kumpulkan semua santri pada asar. Pada saat setelah selesai sholat asar, ya, berkumpullah semuanya itu di masjid atau pendopo, ya, pesantren tersebut. Lalu kemudian Pak Kiai memanggil semua santrinya dan kemudian bertanya, apakah kalian semua siap melaksanakan tugas hari ini? Tugas apa Pak Kiai? Ambil 1 ekor ayam masing-masing. Maka 40 santri itu masing-masing membawa ayam dan membawa pisau yang tajam. Apa maksudnya ini Pak Kiai? Jadi si Soleh juga ada di situ. Si Soleh dia hanya dengan tunduk mendengarkan kata-kata dan perintah kiainya. Lalu Kiai mengatakan, pergilah kalian semuanya, cari tempat yang tidak ada siapapun yang melihatnya, lalu sembelihlah ayam ini. Dan nanti sebelum maghrib semuanya sudah kumpul ke sini, di mana ayamnya semuanya sudah disembelih. Tadi apa Pak Kiainya bilang? Harus menyembelih ayam di tempat yang tidak ada siapapun yang melihat. Berangkatlah 40 santri ini. Ada yang ke atas gunung, ada yang ke lembah, ada yang ke hutan, ada yang ke pinggir laut, ada yang masuk ke dalam gua. Semuanya mencari tempat yang sepi. Ada yang diam-diam naik di atas pohon. Kiri, kanan, gak ada. Bismillah. Mati ayamnya. Ya. Ada yang sembunyi di semak-semak. Gak ada yang lihat. Bismillah. Sampai mau menjelang maghrib, semua 40 santri itu mulai berdatangan ke pondok dengan membawa ayam sudah disembelih. Hampir sedikit lagi tiba waktu maghrib. Datanglah yang terakhir, yaitu si Soleh. Si Soleh datang
masih membawa ayamnya hidup-hidup. Ayamnya belum disembelih. Mulai teman-temannya mengatakan, katanya santri kebanggaan Kiai, masa tugas begitu aja nggak bisa dikerjakan? Lalu datang, maaf Pak Kiai, saya gagal, saya tidak bisa melaksanakan tugas ini. Kenapa? Apa yang susah? Tadi Pak Kiai bilang, pergi mencari tempat di mana siapapun tidak ada yang melihat, lalu saya menyembelih ayam ini. Saya tidak bisa Pak Kiai. Maksudmu? Saya sudah ke gunung, sepi, tapi Allah melihat. Saya masuk ke dalam gua, sepi, gelap, tapi saya tahu Allah melihat. Saya sudah ke pantai, sepi, tapi saya tahu Allah lihat. Sedangkan Pak Kiai mengatakan, cari tempat yang tidak ada siapapun yang melihat. Saya sudah berusaha, tetapi dimanapun saya berada, Allah pasti melihat. Saya tidak bisa melaksanakan tugas ini Pak Kiai. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa sekali. Inilah yang kemudian membedakan santri ini dibandingkan santri yang lain, karena dia memiliki sifat muraqabah, meyakini Allah itu maha melihat, ya, Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian, maka ayolah kita bisa berkata yang jujur, jangan berbohong, karena apapun yang kita sembunyikan Allah itu tahu. Maka jangan sampai kita nakal, jangan sampai kita menyakiti orang lain, kita anggap orang lain tidak tahu, tapi Allah itu tahu. Maka selalu ingat, Allah selalu tahu apa yang kita kerjakan. Allah memberikan pahala kepada kita, dan Allah juga berikan dosa kepada kita, dan maka itulah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kisah ini bisa diambil pelajarannya. Ingat, Allah selalu melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.